Selamat pagi. Pada materi tipografi selanjutnya, untuk seni rupa murni itu tidak menutup kemungkinan juga kita harus mendalami lebih jauh tentang tipografi, karena pada perjalanannya nanti Anda tidak menutup kemungkinan untuk bersinggungan dengan bidang-bidang ini, dengan bidang desain atau tata letak, misalnya dalam menyusun sebuah katalogus atau membuat poster atau membuat apapun media-media komunikasi visual untuk kepentingan pameran. Baik, saya mulai untuk tipografi. Kita awali dari bentuk huruf. Bentuk huruf atau setiap bentuk dalam sebuah alfabet memiliki keunikan fisik yang menyebabkan mata kita mampu membedakan antara huruf yang satu dengan yang lain. Untuk membaca sebuah gambar atau gambar huruf diperlukan adanya sebuah kontras antara ruang positif atau figur dan ruang negatif atau ground. Nah, seperti yang terlihat dalam contoh gambar. Kemudian anatomi huruf. Terminologi yang umum digunakan dalam penamaan setiap komponen visual yang terstruktur dalam fisik huruf adalah ini sebagai berikut: ada capline, kemudian mainline, kemudian baseline, dan dalam antara capline dan mainline itu dinamakan ascender untuk huruf-huruf tertentu seperti contoh di yang saya sampaikan ya. Kemudian exact adalah bagian tengah atau bagian utama badan dari huruf, kemudian bagian bawah atau ekor dari huruf itu adalah descender. Kemudian anatomi huruf, jadi setiap individu huruf atau angka dalam tanda baca dalam tipografi disebut karakter. Sebuah karakter secara optis rata dengan baseline, tinggi dari badan huruf kecil serta optis rata dengan excite. Setiap karakter yang memiliki batang yang disebut stem dan setiap ujungnya disebut terminal. Seperti kita lihat dalam gambar, stem itu adalah bagian badan dari gambar, kemudian terminal itu bagian dari ujung-ujung setiap stem. Ya. Keberadaan ruang negatif di seluruh huruf dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu ruang negatif bersudut lengkung, kemudian ruang negatif bersudut persegi 4, dan ruang negatif bersudut persegi 3. Seperti contoh untuk yang sudut lengkung itu kita temukan dalam huruf B, C, D, G, O, P, Q, R, S, U. Kemudian ruang negatif persegi 4 kita temukan dalam huruf E, F, H, I, L, T. Dan di ruang negatif segi 3 kita temukan pada huruf A, K, M, N, V, W, X, Y, Z. Perhitungan tinggi fisik huruf memiliki asas optikal matematis, artinya bahwa dalam perhitungan angka berapa huruf memiliki tinggi yang berbeda. Ya, seperti contoh, ya. Jadi ketika kita menulis sebuah huruf yang memiliki karakteristik tertentu, umpamanya huruf N yang memiliki ketajaman, itu sebaiknya kita tambahkan panjangnya atau dilebihkan lebarnya. Demikian pula untuk huruf-huruf lengkung akan melebihi huruf garis utamanya, ya, sehingga akan terlihat bahwa secara optis huruf itu terlihat seimbang. Ketika huruf itu kita buat, misalnya huruf lengkung kita samaratakan di ujung lengkungannya itu dengan huruf N, maka ketika garis itu hilang, secara optis kita akan melihat ketidakseimbangan, seolah-olah huruf C atau huruf O atau huruf S akan kelihatan lebih kecil. Maka harus dilebihkan. Demikian pula untuk huruf-huruf yang memiliki ketajaman. Umpamanya di huruf Times New Roman itu ada huruf N di bagian ujung kanannya, kemudian V, kemudian A di bagian atas, dan seterusnya. Untuk keluarga huruf terdiri dari berat, proporsi, dan kemiringan. Adapun untuk berat ada light, regular, dan bold yang memiliki kesamaan fisik namun berbeda berat yang memberikan dampak visual yang berbeda. Perubahan berat dari struktur bentuk dasar huruf terletak pada perbandingan antara tinggi huruf
dan lebar stroke atau lebar garis. Ini sebagai contoh, perbandingannya untuk reguler itu untuk lightnya adalah 10% dari ukuran normal, kemudian untuk bold lebih lebar. Perbandingan antara lebar huruf dengan tinggi huruf memiliki perbandingan 25%. Ya. Kemudian proporsi perbandingan antara huruf yang tercetak dengan lebar huruf itu sendiri dapat dibagi menjadi 3 kelompok: reguler, condense, extend. Ya. Kemudian proporsi yang non reguler hanya digunakan pada teks-teks pendek. Nah ini untuk penggunaannya ya. Jadi perbedaan tinggi huruf dan lebar huruf. Perbedaannya ketika tinggi huruf 100%, maka lebar huruf untuk reguler adalah 80%-nya, condense itu 60%-nya, dan extend itu perbedaan atau perbandingan 1 berbanding 1 antara tinggi dan lebar. Sedangkan kemiringan diupayakan membuat kemiringan huruf itu adalah 12 derajat. Itu kemiringan yang ideal. Kalau terlalu banyak melebihi 12 derajat maka keterbacaannya akan lemah. Sedangkan kalau 12 dari 12 derajat itu kita kemungkinan akan sulit membedakan antara huruf italik atau huruf miring dengan huruf normal. Huruf yang tercetak miring dalam terminologi tipografi disebut italik, biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata, penulisan kata asing, keterangan gambar atau caption, kemudian kadang-kadang untuk headline atau subhead. Klasifikasi huruf kita kenal dari perkembangan diciptakannya huruf. Ini adalah pada abad ke-17 itu Old Style atau Roman. Ini dikenal awalnya dengan huruf Gramon, kemudian di situ perkembangannya ada transisional pada abad ke-18, kemudian pada abad 19 huruf Bodoni, kemudian Egyptian serif atau Century expanded pada tahun 1895 atau abad ke-19, kemudian contemporary itu mulai di abad ke-20. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah huruf-huruf dekoratif atau huruf-huruf hias. Nah ini kita lihat perbedaan antara old style, transition, kemudian modern, kemudian Egyptian, kemudian sans serif, dan dekoratif. Itu perbedaan yang mencolok pada karakteristik di lengkung atau serif. Old style atau Roman, pertemuan stem dan serif, sudut lengkung, tebal tipis struk, kontras. Demikian juga untuk huruf kecilnya. Kemudian transisional itu agak sedikit membesar. Kemudian perbedaan struk dan kontras tidak terlalu kontras ya antara struk dan stem. Kemudian modern itu lebih tajam, jadi membentuk siku. Tipis tebal struk sangat kontras. Kemudian Egyptian itu cenderung pada huruf yang tebal semua, baik serif maupun stem. Kemudian sans serif bentuk huruf yang sangat lugas tanpa serif ya. Kemudian antara struk dan stem sama besarnya. Nah, kemudian untuk dekoratif ini sangat banyak sekali perkembangannya ya, sangat pesat dan sangat banyak bentuknya. Itu jadi bentuk-bentuk jenis huruf yang sifatnya menghias. Bentuk huruf ini lebih bebas dan lebih barangkali tidak terlalu mengikuti sebuah aturan khusus yang berada pada Roman ataupun Egyptian atau sans serif atau modern. Penggunaan huruf dalam tata letak layout. Hadirnya tipografi dalam sebuah komunikasi visual merupakan faktor yang membedakan antara desain grafis dengan media ekspresi visual karya seni murni. Nah, tipografi merupakan representasi visual dari sebuah bentuk komunikasi verbal dan merupakan properti visual yang pokok dan efektif. Lewat kandungan ini, nilai fungsional dan nilai estetiknya memiliki potensi untuk menerjemahkan atmosfer
yang tersirat dalam sebuah komunikasi verbal yang dituangkan melalui abstraksi bentuk-bentuk visual. Pada dasarnya, huruf memiliki energi yang dapat dimanfaatkan secara positif apabila dalam penggunaannya senantiasa memperhatikan kaidah-kaidah estetika, kenyamanan, keterbacaan, serta interaksi huruf terhadap ruang dan elemen-elemen visual di sekitarnya. Kemudian untuk tata letak huruf, yaitu mengatur penempatan berbagai unsur komposisi, misalnya huruf, teks, bidang, gambar, tabel, dan lain-lain. Ya. Nah, dalam lingkup perwajahan atau layout harus memperhatikan dan tidak meninggalkan unsur-unsur 3F, fungsi, format, dan frame. Fungsi itu adalah untuk menarik perhatian secara langsung dari pembaca terhadap sebuah komunikasi visual atau sebuah buku, barangkali poster atau katalog. Kemudian untuk mengikat perhatian pembaca. Kemudian selanjutnya menyajikan pesan yang mudah dibaca. Banyak cara untuk memperhatikan dan pada penampilan layout, diantaranya bentuk komposisi, keseluruhan ruangan, ilustrasi, warna, bidang, dan lain-lain. Penggunaan tipografi dan tata letak yang baik merupakan syarat utama untuk mengikat pembaca dan pesan yang ingin disampaikan mudah tertangkap oleh pembaca. Yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemilihan huruf itu sendiri untuk penyusunan teks, kemudian legibility atau keterbacaan ketersusunan, kemudian penggunaan kolom. Artinya tidak melebihi pusat optik. Pemilihan huruf ini disesuaikan dengan karakteristik huruf itu sendiri. Seperti kita lihat untuk tulisan dekoratif, untuk tulisan romantik kita gunakan tulisan yang cukup indah, kemudian warnanya juga sangat ini. Kemudian berbeda dengan ketika kita sebuah tulisan yang sifatnya penyemangat. Nah, itu kita menggunakan yang berbeda pula. Ya. Sebagai contoh, ada beberapa contoh di sini bisa kita lihat. Selanjutnya contoh tipografi dalam desain. Saya sampaikan di sini ada beberapa contoh karya visual untuk cover buku. Bisa kita bandingkan antara buku untuk anak-anak dengan menggunakan bentuk huruf yang mendekati dunia anak-anak, atau tulisan anak-anak, demikian juga gambarnya. Kemudian kita bandingkan untuk buku-buku untuk orang dewasa. Selanjutnya ini untuk anak-anak juga dengan menggunakan huruf-huruf dan warna-warna yang menarik bagi anak-anak. Contoh di sini tulisan creativity quotient itu digunakan dengan menggunakan huruf menyerupai huruf anak-anak, tulisan anak-anak, tulisan tangan anak-anak. Demikian pula gambarnya dibuat sangat menarik seperti itu. Nah, ini contoh tata letak, contoh penggunaan huruf juga, mana huruf yang mendominasi. Di situ bisa kita lihat antara font utama atau headline, kemudian subhead, mana yang paling utama, kemudian dilanjutkan pada teks yang mengikutinya sebagai penjelas. Nah, ini contoh berikutnya untuk cover-cover katalog pameran. Nah, ini penggunaan dominasi pada sebuah huruf. Kemudian contoh lain, ya. Kemudian, nah di sini legibility, keterbacaan susunan, yaitu yang harus diperhatikan adalah jenis huruf, lebar susunan, bentuk susunan, jarak. Kemudian tidak menggunakan special effect, pemilihan warna, kemudian distorsi tidak berlebihan. Nah, sebagai contoh, nah ini dengan lebar yang semakin panjang itu orang akan lelah sehingga keterbacaannya akan lemah. Berbeda dengan yang bawah, dengan kolom dibuat 2 kolom, dibuat kemudian jarak dan penempatan yang lebih enak sehingga orang membaca lebih nyaman. Kemudian spasi. Nah, ini juga yang normal, terlalu rapat, kemudian terlalu renggang. Yang terlalu renggang bisa digunakan hanya pada teks-teks pendek, misalnya judul
yang tidak terlalu panjang. Tapi untuk body text itu tidak diperbolehkan untuk menulis dengan menggunakan kerning yang terlalu renggang. Itu akan melelahkan pembaca. Nah, ini juga contoh tidak terlalu banyak menggunakan special effect. Seperti contoh tipografi dengan efek sudah dibuat seperti itu, kesan 3 dimensi, kemudian masih ada shadow, kemudian masih dibuat lengkungan-lengkungan seperti itu. Apalagi yang di bawahnya itu sejarah perkembangan dan penerapannya, keterbacaannya sangat lemah. Ya. Kemudian warna, penggunaan kontras antara warna ground dan warna figur itu sangat tidak nyaman di mata. Ini akan sangat melelahkan pembaca. Kemudian perubahan bentuk yang berlebihan atau distorsi, terlalu lebar atau terlalu tinggi untuk body text itu juga sangat tidak nyaman. Format, kemudahan dalam menggunakan, kemudian penyesuaian tempat terhadap ukuran, pembatasan mekanis dari ukuran mesin cetak ini sangat dipentingkan ya. Kemudian frame, nah ini kadang-kadang kita takut untuk ruang kosong. Jangan sampai ini terlalu lebar, terlalu kosong. Ini kosong diisi apa? Justru ruang kosong itu akan memberikan sebuah relaksasi pada pembaca. Pembaca tidak akan terlalu lelah melihat huruf yang terlalu penuh dalam sebuah bidang. Ya. Baik, barangkali itu sekilas untuk penggunaan tipografi dalam tata letak yang mungkin barangkali bisa diimplementasikan khususnya untuk seni rupa murni dalam sebuah penyusunan pembuatan katalogus atau karya-karya visual lainnya. Terima kasih, selamat pagi.